Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, puji syukur kita kepada Allah yang mana telah memberikan kita limpahan nikmat karunia dan juga memberikan kita senantiasa keistiqomahan sehingga kita bisa terus hadir di majlis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat yang senantiasa meniti jalan beliau, kemudian kepada keluarga-keluarganya, istrinya, anaknya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk darinya. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang akidah ya. Yang mana pekan kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam ibadah kepada selain Allah, atau lebih khususnya macam-macam doa atau macam-macam bentuk doa yang ditujukan kepada selain Allah. Kemarin kita sudah membahas diantaranya ketika seseorang berdoa kepada sang mayit, yang dimana dikatakan beliau di sini, seseorang meminta kepada si mayit, meminta diberikan maslahat atau minta dilindungi dari kemudorotan, berdoanya kepada yang sudah meninggal. Maka telah kita jelaskan kemarin, hukumnya jatuh kepada syirik besar, yang mana doa itu seharusnya ditujukan hanya kepada Allah semata, namun ditujukan kepada selainnya, apalagi kepada yang sudah meninggal, yang kalau kita logikakan, orang yang hidup sama hidup aja ketika berbicara dibatasi dengan dinding, maka tidak kedengaran. Apalagi seseorang yang berbicara dengan orang yang ada di dalam kubur yang ditutupi oleh tanah 2 meter. Kedengaran nggak? Nggak kedengaran. Apalagi yang di dalam kubur ini sudah meninggal. Maka jelas ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya telah menjelaskan banyak tentang pelarangan seseorang yang meminta atau berdoa kepada mayit yang ada dalam kubur. Kemudian insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih berkaitan tentang macam-macam ibadah, dan termasuk dari ibadah jenis yang pertama. Kan kita jelaskan kemarin, ibadah itu banyak jenisnya. Di antaranya adalah doa, isti'anah, minta pertolong, isti'azah, minta perlindungan, istighosah, ya istighosah adalah minta pertolongan juga. Kemudian al-mahabbah, cinta, al-khauf, rasa takut, roja, rasa berharap. Banyak sekali jenis-jenis ibadah. Dan sekarang kita masih pada tahap doa. Dalam kitab ini ada seseorang bertanya,
pertanyaannya ialah bagaimana ketika seseorang yang masih hidup lalu minta syafaat kepada orang yang sudah meninggal. Siapa yang sudah meninggal? Siapa misalnya? Fulan. Wahai Fulan, padahal Fulan ini sudah meninggal. Berikan saya syafaat di sisi Allah. Berikan saya syafaat di sisi Allah. Maka apa hukumnya di sini? Apakah dia jatuh kepada syirik besar atau tidak? Maka beliau di sini menjelaskan ada selisih pendapat di antara ulama. Yang pertama mengatakan bahwasanya perbuatan semacam ini ya, jatuh kepada syirik besar. Ketika seseorang meminta kepada yang sudah meninggal meminta syafaat, maka jatuh kepada syirik besar. Kenapa alasannya? Karena seperti yang kita bahas di awal, seseorang yang sudah meninggal maka tidak bisa lagi mendengar. Ya. Dan juga kita sebutkan dalilnya surat Fatir ayat 22 yang bunyinya bahwa seorang yang meminta kepada kuburan ya, tidak akan memiliki sesuatu pun walaupun sebesar selaput kurma. Jika engkau berdoa kepadanya, tidak akan mendengar doamu. Kalau seandainya taruhlah mendengarkan, maka tidak akan bisa mengabulkan doamu. Itu dalilnya. Dalil yang pertama yang mengatakan bahwasanya seseorang yang meminta syafaat kepada sang mayit, maka dijatuhi syirik besar. Itu dalilnya, Pak. Kemudian yang kedua ialah tidak syirik. Pendapat yang kedua mengatakan tidak syirik. Namun perbuatan itu haram dan termasuk dosa, termasuk berdosa. Ya. Termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ketika seorang meminta syafaat kepada si mayit, dia pada hakikatnya tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia hanya meminta syafaat kepada sang mayit. Ya. Sang mayit hanya dijadikan sebagai perantara saja. Dijadikan perantara untuk dia diberikan syafaat oleh Allah atau ditolong Allah di akhirat. Dan mayit menjadi perantaranya. Maka di sini tidak dijatuhi syirik besar, akan tetapi dijatuhi dosa besar. Ya. Dan ini pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Tapi jelas seseorang yang menjadikan wasilah ya untuk mendekatkan diri kepada Allah juga termasuk syirik. La yuqarribuna ilallahi zulfa. Ma yuqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Dalilnya bahwasanya kami tidaklah dekat kepada mayit ini kecuali tujuannya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan perantara si mayit ini, yakni dia meminta wasilah. Kenapa dilarang? Kenapa haram? Karena tadi kenapa dia meminta kepada si mayit syafaat, sedangkan banyak sekali yang bisa dimintai syafaat. Maka di sini dihukumi ya, dosa besar ya. Atau perbuatan yang diada-adakan. Perbuatan yang diada-adakan. Baik. Dan ini pendapat yang benar ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita akan memasuki bab yang berkaitan tentang doa juga, yang mungkin sudah kita senggol di penjelasan yang lalu, yaitu at-tawasul. At-tawasul apa artinya kemarin, Pak? At-tawasul artinya meminta kepada Allah dengan melalui perantara. Kalau secara bahasanya huwa taqarrub ila syai' bi syai'. Mendekatkan kepada sesuatu melalui perantara. Saya ulangi, mendekatkan kepada sesuatu melalui perantara. Itu namanya
tawasul. Kalau bahasa modernnya wasilah. Wasilah, ya. Saya ingin datang kepada menteri. Kalau datang langsung nggak bisa ke menteri ini, maka kita cari wasilah. Siapa wasilahnya? Nah, itu berarti kita mendekat kepada menteri melalui wasilah. Namanya tawasul. Kemudian secara istilah, an yadhkura da'i fi du'aihi ma yarju an yakuna sababan fi qabuli du'aihi. Seseorang yang berdoa kemudian dia berharap doanya terkabul melalui sebab yang ada. Melalui sebab yang ada. Contoh seumpama, Pak. Ketika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin rasa-rasanya dia merasa tidak dikabulkan doanya kalau dia langsung meminta kepada Allah. Namun dia punya ide. Kalau saya minta langsung kepada Allah nggak dikabulkan kayaknya, karena saya mungkin banyak dosa. Lalu dia minta, dia cari orang yang soleh, yang masih hidup, yang dekat padanya. Dia minta, wahai anak soleh, insya Allah, tolong doakan saya. Doakan saya sembuh penyakit saya. Karena kalau saya doa langsung, nggak bakal sembuh, nggak bakal dikabulkan kayaknya. Dia optimis. Maka dia minta kepada temannya yang kemungkinan doanya bisa dikabulkan. Itu tawasul. Dan juga dalam Al-Quran Allah sebutkan ya, potongan ayat wabtaghu ilaihil wasilah. Maka bertawasulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di sini ulama Syekh membagi tawasul itu menjadi dua bagian. Yang pertama ialah tawasul masyru', tawasul yang disyariatkan, yang dibolehkan, yang ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah tawasul yang mamnu', tawasul yang dilarang, yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Perlu kita ketahui, jamaah rahimakumullah, hukum daripada ibadah, ini kaidah ulama memberikan kaidah, hukum asal daripada ibadah itu adalah haram. Hukum daripada ibadah haram. Maka ibadah yang ada itu harus mempunyai dalil dari ayat maupun dari hadis. Misalnya sholat. Hukum asal sholat itu apa, Pak? Hukum asal sholat itu haram. Tetapi ada dalil yang mensyariatkannya. Seperti sholat. Sholat 5 waktu ada dalilnya. Sholat 5 waktu ada dalilnya. Kemudian zakat. Itu ada karena ada dalilnya. Aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Wa atuz zakat. Tunaikanlah zakat. Maka kalau ada ibadah yang dia sekiranya tidak ada dalil dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah, maka dia tidak diterima. Berbeda dengan hukum asal selain ibadah, maka mubah, boleh. Hukum asal selain ibadah maka mubah atau boleh. Misalnya seorang menemukan makanan baru, maka selama tidak ada yang melarang, insya Allah boleh. Ya, makanan, minuman, perbuatan sesuatu, selama tidak ada pelarangan di situ, maka boleh. Misalnya menemukan buah apa, misalnya buah yang unik ya, unik buahnya. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis mengatakan tidak boleh makan itu, maka boleh dimakan. Kecuali perkara ibadah. Maka di sini ibadah harus betul-betul dipantau dari sisi syariat. Karena ibadah itu tidak boleh kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dibatasi, ya, tawasul itu yang masyru' itu dibatasi. Yang dilarang banyak sekali, yang dilarang banyak sekali, cirinya
yang dilarang ini yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Namun yang dibolehkan, yang disyariatkan ada dalilnya. Apa jenis tawasul yang pertama, Pak? Contohnya. Yaitu kata Syekh, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, at-tawassul ila Allah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Bertawasul kepada Allah, berdoa kepada Allah melalui perantara nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita berdoa kepada Allah supaya dikabulkan Allah. Kita memiliki wasilah, perantara. Apa perantaranya? Menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Boleh kita sebut nama Allah seluruhnya atau nama Allah sebagian yang sesuai kebutuhan. Di sini dicontohkan, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna an taghfirli. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan seluruh namamu yang indah agar engkau mengampuniku. Dia punya alasan, Pak. Kalau misalnya kita hanya bilang ya Allah ampunilah aku, mungkin tidak kuat doanya. Tetapi atas dia menggunakan penguat. Apa penguatnya? Ya Allah, kan engkau mempunyai nama-nama yang indah, ampunilah aku. Maka nama-nama yang indah itulah menjadi penguat doanya, yang sekiranya Allah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengabulkannya, ya. Misalnya ada orang kaya, wahai fulan, engkau kan kaya, kasihlah saya uang. Ada alasan dia memintanya itu, karena dia kaya. Boleh juga seorang meminta kepada Allah sesuai kebutuhan. Nama Allah itu lengkap, sempurna. Kita minta rezeki kepada Allah, sebut saja nama Allah yang Maha Pemberi rezeki. Ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, urzuqni, maka berikanlah saya rezeki. Ya Ghaffar, wahai yang Maha Pengampun, maka ampunilah aku. Ya Sami', ya Basir, ya Allah yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat. Lihatlah kondisiku sekarang. Aku sekarang lagi keadaan miskin. Nah, maka kita punya alasan, sebut dengan sesuai kebutuhan. Maka yang pertama ialah seseorang bertawasul dengan nama-nama dan sifatnya. Kemudian yang kedua ialah at-tawassulu ila Allah ta'ala bi dzikri wa'dihi jalla wa ala bi ijabati du'a'id da'i. Nah, yang kedua ialah bertawasul kepada Allah dengan menyebut, dengan beralasan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, tapi kita punya alasan. Allah Maha memiliki janji. Misalnya nih, Pak, Allah Subhanahu wa taala itu punya janji dengan hambanya. Apa janjinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum." Ini janji Allah, Pak. Apa artinya? In tansurullah, jika engkau menolong Allah, yansurukum, pasti Allah akan menolongmu. Apa maksudnya menolong Allah? Apakah Allah butuh pertolongan? Maksudnya ialah jika engkau menolong agama Allah, engkau menolong dirimu sendiri hakikatnya. Engkau menolong agama Allah, mendirikan sholat, zakat, berdakwah, itu hakikat daripada menolong agama Allah. Maka Allah punya janji, yansurukum, engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan. Aqdam artinya meneguhkan dirimu, meneguhkan telapak kakimu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebut ya Allah sesuai janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga punya janji di sini, ya, ketenangan. Allah punya janji, berjanji kepada seorang yang berzikir kepada Allah akan diberikan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sekali-kali tidak, ingatlah, dengan berzikir kepada Allah maka akan tenanglah hati. Nah, maka
Kalau kita sudah berzikir banyak sekali, namun tidak tenang hati kita, berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang berjanji sendiri ya Allah, bahwasanya ketika orang berzikir pasti akan diberikan ketenangan. Kok saya tidak tenang? Berdoa. Dan juga Allah punya janji, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, wahai Muhammad, ketika seorang bertanyamu tentangku, tentang Allah, maka katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku akan mengabuli doa seseorang yang berdoa. Nah, kita bisa bertawasul dengan janji Allah yang ini. Ya Allah, saya sudah berdoa kepada Engkau, dan Engkau telah berjanji ya Allah, bagi orang yang berdoa, hamba yang berdoa, maka akan dikabulkan. Maka kabulkanlah doaku. Nah, maka sekiranya sulit bagi Allah, atau Allah berat untuk tidak mengabulkannya, mungkin pasti dikabulkan. Tinggal kitanya saja kalau berdoa itu kadang tidak sabar, ingin cepat ya. Maka banyak sekali janji Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ialah bagi orang yang beramal soleh, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka janjinya akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian bagi orang yang bertobat kepada Allah, janji Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosanya. Maka kita kalau berdoa jangan langsung doa ya. Kalau bisa dengan bertawasul. Kemudian jamaah rahimakumullah, jenis yang ketiga ialah at-tawassul ila Allah bi af'ali bima man bihi ala ibadi. Kemudian bertawasul kepada Allah dengan seseorang hamba yang telah Allah karuniakan. Maksudnya apa? Misal kita lihat teman kita, saudara kita telah dikaruniai sesuatu anugerah. Bisa jadi rezeki, bisa jadi misalnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga minta kepada Allah dengan alasan Allah telah mengasihi saudara kita. Ya Allah, saya lihat saudara saya ini Engkau rezekikan harta yang berlimpah. Maka berikan saya juga rezeki Allah. Bertawasul dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada teman kita. Ya Allah, Engkau telah memberikan karunia kepada saudara saya anak keturunan yang soleh. Maka berikan saya juga anak keturunan yang soleh. Yang soleh. Engkau telah memberikan karunia kepada saudara saya, telah menikah dengan istri atau suami yang soleh-soleha. Maka saya juga harus seperti itu ya Allah. Nah, dia punya alasan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya, Maha Adil. Dia harus minta kepada Allah juga kebaikan sebagaimana yang telah diberikan kepada saudaranya. Maka ini sangat dianjurkan ya, berdoa seperti ini. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat ialah an yatawassal ila Allah azza wa jalla bi a'malis shalihah. Nah, ini yang sudah kita bahas sedikit ya di pekan yang lalu, yaitu bertawasul kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan wasilah amal soleh. Kita mungkin punya amal soleh yang menurut kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan bentuk perantara agar Allah kabulkan. Misalnya kita sudah berinfak, selesai berinfak, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala infaknya. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, kemarin saya sudah berinfak karena Engkau, maka saya ingin ya Allah kabulkanlah doa saya, berikan saya keturunan, berikan saya rezeki, tambahkan rezeki saya, berkahkanlah rezeki saya. Seperti kisah tiga orang yang terjebak di dalam gua, yang sulit untuk keluar, sehingga di antara mereka berinisiatif untuk berdoa kepada Allah dengan modal amal soleh yang mereka kerjakan. Yang pertama punya amal soleh, yaitu berhasil
keluar dari jeratan zina. Maka dia berdoa kepada Allah, jika ini amal solehku ikhlas karena Engkau, selamatkanlah aku dari gua ini. Bergeser batu itu. Kemudian yang kedua, punya amal soleh, dia berhutang kepada seseorang, namun orangnya ini pergi ke luar negeri, sehingga hutangnya ini masih sama dia. Lalu dibelikannya kambing, dirawatnya sampai banyak kambing itu, sampai ribuan mungkin. Lalu orang yang di luar negeri ini datang lagi menagih hutangnya. Mana hutang saya? Wahai yang menghutangi, hutangmu adalah yang kau lihat di sekelilingmu ini adalah segerombolan kambing. Itu semua hutangmu, ambil. Jika engkau mau ambil semuanya, maka diambil semuanya. Nah, dia kecewa. Kenapa? Karena dia sudah merawat dengan ikhlas kambing-kambing itu, berharap untuk diberi imbalan dari perawatan itu. Maka tidak diberi imbalan oleh yang menghutang ini, diambil semuanya. Dia bertawasul kepada Allah, ya Allah, jika memang niatku ini merawat karena Engkau, merawat kambing ini karena Engkau, maka selamatkanlah kami dari gua ini. Bergeser lagi batu itu, tapi belum bisa keluar. Harapannya di orang yang terakhir ini. Ternyata orang yang terakhir ini, dia orang yang soleh, yang merawat orang tuanya, mendahului orang tuanya daripada keluarganya dan ternak-ternaknya. Padahal keluarganya dan ternaknya itu kelaparan, dan seorang ini punya segelas susu yang dia bingung mau ngasih keluarganya atau orang tuanya, maka dia dahulukan keluarga itu, orang tuanya, daripada keluarganya. Lalu dia bertawasul dengan amal soleh ini. Maka ketika dia bertawasul semua ini, maka terbuka semua batu itu sehingga mereka selamat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di sini beliau memberikan contoh tawasul kepada amal soleh. Ya. Allahumma inni as'aluka bimahabbati laka wa li nabiyyika Muhammad wa li jami'i rusulik wa awliyaika an tunjini minan nar. Ya Allah, sungguh saya telah mencintaimu dan mencintai nabimu, mencintai nabi-nabimu dan rasul-rasulmu, kemudian wali-walimu. Maka dengan kecintaanku ini kepada semua itu, maka selamatkan aku dari api neraka. Kemudian juga dalil dari Al-Quran, Rabbana amanna. Ya Allah, kami telah beriman. Nah, ini dengan modal iman ini, dia meminta kepada Allah, apa mintanya? Faghfir lana warhamna. Karena kami sudah beriman ya Allah, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami. Dia tidak menyebutkan langsung faghfir lana warhamna, tidak. Dia menyebutkan modalnya dulu. Apa modalnya? Iman. Rabbana amanna. Wahai Rabb kami telah beriman. Maka ampunilah kami dan rahmatilah kami. Siapa yang sudah bertawasul? Ada? Coba sesekali kalau kita lagi beramal soleh itu, ya. Tapi jangan semata-mata kita beramal soleh itu untuk tawasul, tidak. Ya. Itu seolah-olah kita berharap dunia dari amal soleh kita. Kita beramal soleh betul-betul ikhlas karena Allah. Contoh, memberi sedekah kepada anak yatim. Niat kita karena Allah, harus karena Allah. Bukan niatnya karena supaya bisa tawasul, tidak. Berarti kita berharap dengan amal soleh kita ini perkara dunia. Bukan seperti itu. Maksudnya kita beramal soleh ikhlas dulu karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita beralasan, ya Allah, tadi saya barusan sedekah, maka berkahilah harta kami ya Allah. Nah, itu yang dibolehkan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian bentuk tawasul yang kelima ialah an yatawassala ila Allah bi dzikri halihi wa annahu muhtajun ila rahmatillah. Yang kelima ialah
bertawasul kepada Allah dengan keadaan seorang hamba yang membutuhkan kepada Allah dan membutuhkan terhadap rahmat Allah. Kita punya alasan untuk meminta kepada Allah. Apa alasannya? Wasilah atau modalnya? Modalnya karena kita butuh atau kita lemah terhadap atau kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan modalnya. Apa modalnya? Alasannya karena kita lemah, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas Allah mengetahui hamba ini sedang minta pertolongan, sedang minta diberi rezeki. Maka itulah modalnya. Hal ini sejalan dengan yang seperti doa Nabi Musa alaihissalam. Apa yang beliau panjatkan? Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Ya Rabb, wahai ya Allah, inni lima anzalta, sesungguhnya aku terhadap rahmat atau kebaikan yang kau turunkan fakir. Fakir ini maksudnya butuh. Menariknya di sini, Pak, Nabi Musa bukan minta 1-2 perkara, tetapi minta seluruh kebaikan. Ya Allah, dengan seluruh kebaikan yang engkau turunkan, ilayya min khairin fakir, aku butuh, aku meminta. Kami butuh. Fakir di sini maksudnya butuh. Kami membutuhkannya. Ya. Maka jelas ketika seorang menyebutkan kelemahannya, seperti Nabi Zakaria, ya, ketika ia meminta keturunan, yang kita lihat secara logika kayaknya mustahil. Seorang yang sudah tua renta, istrinya mandul, ya, dia sudah penuh ubannya, lalu minta anak keturunan. Tetapi Nabi Zakaria tidak berputus asa. Wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba. Wahanal azmu minni, ya Allah, tulangku sudah keropos, wasta'ala ar-ra'su syaiba, dan ubanku sudah putih, sudah banyak. Dia menampakkan kelemahan, menampakkan kebutuhannya kepada Allah. Maka dengan itu Allah tidak punya alasan lagi untuk tidak mengabulkannya. Dia lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan Nabi Yahya. Ya. Bahkan lebih dari yang dia minta, Nabi Yahya yang soleh, yang cerdas, bahkan bisa jadi Nabi alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keenam ialah at-tawassul bi du'a'is shalihin. Ar-raja'u an yastajiba lillah, an yastajiba Allah du'a'ahu. Yang keenam ialah yaitu bertawasul atau bertawasul dengan doanya orang-orang soleh. Ini yang sudah kita sebutkan tadi, Pak, ya. Dengan orang-orang yang soleh, dan berharap agar Allah mengabulkan doanya melalui doa orang soleh ini. Tapi ada syaratnya, Pak. Orang yang soleh ini tidak sembarangan orang soleh. Apa syaratnya? Dia meminta kepada seorang yang muslim tentunya. Yang kedua ialah yang masih hidup. Yang mati tidak boleh. Walaupun dia muslim tapi sudah meninggal, nggak masuk akal juga. Seperti yang kita jelaskan di awal. Kemudian hadir, dia ada di depan mata kita. Ada. Ataupun jauh, boleh. Tapi kita telepon. Kan zaman sekarang sudah canggih, kita telepon, ya. An yad'u lahu. Nah, maka boleh kita meminta kepada ulama misalnya, ataupun syekh, ataupun kiai yang soleh, kemudian atau anak-anak soleh, anak penghafal Quran. Kata beliau di sini hadir, harus hadir orangnya di depan mata. Namun bagaimana dengan orang yang jauh? Selama masih bisa memungkinkan menghubunginya, ya, kalau zaman sekarang ada teknologi, boleh telepon atau video call. Tetapi kalau misalnya dia jauh, tidak ada perantara internet, tiba-tiba kita bicara saja ngelantur, maka ini tidak boleh, nggak masuk akal, ya. Tiba-tiba kita bilang kepada Pak Presiden misalnya, kita di sini, Pak Presiden,
tolong kirimkan, tolong doakan saya kepada Allah, supaya negeri kami berkah. Atau ustadz-ustadz yang ada di Pulau Jawa misalnya, nggak ada telepon, nggak melalui telepon, tiba-tiba minta dia, maka tidak boleh, kecuali dia telepon tadi. Jamaah rahimakumullah, itulah ya jenis-jenis tawasul yang diperbolehkan. Kurang lebih ada 6, ya. Ada 6 tawasul yang diperbolehkan, yang ada dalilnya. Kita sebutkan di dalilnya ya. Kemudian kita lanjutkan kepada jenis tawasul yang dilarang. Nah, kata beliau, lamma kana tawasul juz'an min ad-du'a wa ad-du'a'u ibadatun min al-ibadat. Ya. Tatkala tawasul adalah salah satu jenis daripada ibadah doa, maka ada tawasul yang dilarang. Yang pertama, ini sebenarnya harus kita catat ya, biar kita bisa istilahnya itu mengulang-ulang di rumah ya. Kata istilah penyair mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan ya. Karena kita ini bukan Imam Bukhari, Pak. Kalau Imam Bukhari, beliau itu bisa ya, ana dengar dari YouTube sebenarnya, 16 hari kajian seperti kita ini duduk bersama, nggak bawa buku sama sekali. Setelah 16 hari itu, kemudian teman-temannya minta benari catatan dari Imam Bukhari ini. Disebutkan dari awal sampai akhir, nggak ada yang salah. Bahkan yang nyatet tadi, yang salah. Dibetulin sama dia. Masya Allah. Saking kuatnya hafalan Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita seperti Imam Bukhari ya. Tapi kalau kita tidak bisa seperti Imam Bukhari ya, minimal kita bawa buku ya. Seperti temannya tadi. Ya. Baik. Waktunya masih ada? Jamaah rahimakumullah, mungkin ada dari jamaah yang ingin bertanya atau kita lanjutkan? Ya. Kalau ingin bertanya silakan ya. Baik, kita lanjutkan ke jenis yang pertama, ialah tawasul yang dilarang. Baik, barakallah, bagus pertanyaannya. Ziarah ke kuburan sunan. Masya Allah. Kalau ziarah itu kita lihat tujuan awal dari ziarah itu, Pak. Tujuan awal dari ziarah itu adalah mengingat kematian. Ya. Wakafa bil mauti wa'izah. Cukuplah dengan kematian sebagai penasehat. Jadi kalau misalnya kita niat ziarah itu untuk mengingat kematian, maka cukup dengan kuburan di samping rumah saja. Ya. Tapi kalau misalnya kita memang ke sunan-sunan itu, berarti ada tujuan selain daripada mengingat kematian yang kiranya bahaya. Ya. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk misalnya tujuan utamanya dia berkunjung ke rumah saudaranya yang dekat kuburan sunan itu, ya tidak masalah ya. Tapi kalau serta-merta dia berkunjung kepada ziarah kepada kuburan sunan, tadi kita ingat tujuan awal dari ziarah itu adalah untuk mengingat kematian. Ya. Bisa jadi, Pak, kalau kita berkunjung kepada kuburan-kuburan yang kita anggap soleh, sunan insya Allah soleh, Pak. Kita lihat dari kisah-kisahnya, insya Allah soleh. Tapi dari kitanya, Pak, kalau kita melihat kuburan itu, lalu kita mengagungkan kuburan itu, takzim,
Ya, sehingga kita takzim kepada kuburan itu yang memasuki zona bahaya. Takutnya kita mengagungkan kuburan tadi. Maka sebaiknya dihindari kalau memang tujuannya untuk mengingat kematian. Nah, mungkin itu insya Allah ya. Yang pertama ialah an yatawassala ilallah bidzati nabi aw abdin saleh awil ka'bah. Yang pertama ialah ia bertawasul kepada Allah dengan zat Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lainnya atau zat orang-orang soleh. Misalnya, ya Allah, dengan zat Nabi Adam aku meminta kabulkanlah doaku. Dia alasannya dengan adanya Nabi Adam. Nabi Adam itu cuma hamba, hanya hamba, lalu dijadikan nabi. Enggak lebih dari situ. Enggak bisa mengabulkan doa. Maka ketika kita berdoa dengan alasan zat Nabi Muhammad, zat orang-orang soleh, zat itu ketika zatnya soleh, ya untuk dia, bukan untuk kita. Maka ini yang dilarang. Allahumma inni as'aluka bidzati abina Adam. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan zat ayah kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Au tarhamani. Dengan zatnya Nabi Adam, maka rahmatilah aku. Maka ini tentu tidak ada tuntunan ataupun dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun hadis. Yang kedua ialah an yatawassala bihaqqin nabi au abdin saleh awil ka'bah. Dan yang kedua ialah bertawasul kepada Allah dengan hak nabi atau dengan kehormatan nabi, kehormatan orang-orang soleh dan kehormatan yang lainnya. Maka ini juga tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan. Ya Allah, dengan kehormatan nabi, dengan kehormatan ustadz fulan yang sudah meninggal misalnya, dengan kehormatan anak yang soleh ini yang sudah meninggal, maka berikan saya istri yang soleha. Tidak ada alasan apa hubungannya dengan kehormatannya, tidak ada alasan. Dengan kesolehannya tidak ada alasan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Tidak ada sesuatu yang bisa dikabulkan dengan perantara kesolehan, kehormatan orang-orang itu. Maka di sini jelas dilarang ya. Kemudian yang ketiga ialah an yatawassala bi asma'i syayatin wa bil alfazi syirkiyah. Kemudian bertawasul dengan nama-nama setan. Nah, di sini anak kurang mengetahui nama-nama setan itu apa ya. Mungkin anak nggak tahu ya. Mungkin kita juga nggak tahu nama-nama setan ya. Ya mungkin dengan jin. Ya Allah, dengan atas jin, maka kabulkanlah doaku. Nah, ini masya Allah ini. Lebih tidak masuk akal ya. Atau dengan lapas-lapas yang syirik atau ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, maka ini juga tidak boleh. Ya Allah, karena patung ini kabulkanlah doaku. Jelas sekali ya. Dengan lapas-lapas kesyirikan. Maka di sini tidak dianjurkan. Tapi mungkin ini saja pembahasan yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi renungan bagi kita sehingga kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bisa menjalankan semua ibadah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa selamat dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.